Makanya Tuhan itu Allah. Sebenarnya Allah itu kata lain dari alam. Jadi sesuai alam yang bisa ditembus dengan mata kepala manusia, itulah Allah. Semuanya itulah Tuhan. Gitu loh. Nah, yang kita bicarakan itu melampaui batas alam kita. Kadang-kadang membicarakan langit Sabtuju, kadang-kadang membicarakan Tuhan di atas sana. Nah, di atas sana itu nggak ada titiknya. Terus kemana kita itu kalau mau menemui Tuhan? Berarti intinya orang Kapitaya mengklaim bahwa rezeki itu bukan dari Tuhan. Nah, buktinya apa? Coba, kalau ada, mohon saya dibimbing, dituntun. Saya tak minta rezeki dari Tuhan. Gitu loh. Tadi sudah saya ceritakan. Ada saudara dari Jakarta. Kalau ke sini memberikan sesuatu yang kira-kira saya nikmati 1 bulan. Betul. Tapi kan lewat berbicara, lewat adu argumen. Apa kira-kira dari sana datang disuruh Tuhan untuk memberikan rezeki ke saya? Kalaupun iya, itu pun perantara mereka, bukan Tuhan langsung. Maka kita itu karena sudah diberi organ tubuh yang lengkap, masih diberi kesehatan, memanfaatkan organ tubuh itulah nanti akan mendapatkan rezeki. Makanya kalau ada cara berdoa, cara bersemedi, cara apa, tiba-tiba Tuhan itu memberikan rezeki. Tolong saya dibimbing, tolong saya dituntun, saya tak mengikuti ajaran itu. Biar dapat rezeki langsung dari Tuhan gitu. Ya, karena apa? Mobil saya masih kurang bagus. Rumah saya juga masih seperti ini. Supaya diberikan rezeki Tuhan dan perintah Tuhan apa saya tak ngikuti. Disuruh apa saja. Jangankan sehari 5 kali. Atau tiap jam 12 sampai jam 1 melek. 1 hari 1 malam disuruh melek, selalu suruh ibadah, asal Tuhan memberi rezeki langsung. Tak turutane, tak sembahe Tuhan itu. Kon poso saulan tak turuti Pak. Kok saulan seumur hidup. Kurang apa? Betul Pak. Makanya supaya kita itu rodok waras, ya begitu itu. Ambok kita itu eleng. Dzikir itu artinya berangan-angan tentang nikmat yang diberikan, maka kita bersyukur. Caranya gimana? Pakai bahasa-bahasa yang ngoko kok saru. Pakailah bahasa-bahasa Sanskerta. Bahasa yang indah-indah. Karena Tuhan itu indah sebenarnya. Tuhan itu cerah. Tuhan itu bahagia. Supaya kita bahagia, supaya kita itu cerah, supaya kita itu menemukan yang indah, maka dengan duduk bersila kita membacakan bacaan yang indah. Itu sebenarnya untuk melahirkan rasa syukur kita pada Tuhan. Nah, itu pun jangan larut-larut. Setelah kita ucapkan, maka besok kita di saat mengerjakan sesuatu, cintailah pekerjaan itu. Dan menjadilah orang yang telaten, yang ngulet, supaya mendapatkan sesuatu dari pekerjaan itu. Itu cukup. Nah, kita mengerjakan saja enggak cinta dengan pekerjaan yang kita kerjakan. Terus harapannya setiap nggak laku, memang Gusti belum menghendaki. Setiap laku, alhamdulillah hari ini. Tapi kan tetap lewat pekerjaan toh. Kan itu. Nah, kita di dogma sendiri kok masalahnya. Nek laku bersyukur, nek gak laku menganggap belum diberikan. Belum diberi rezeki kalau. Berarti Tuhanmu itu ya sok lali, kadang ya sok eling. Turun paling. Nah, gitu loh. Jangan begitu. Jadi kita sukai, mau berhasil nggak berhasil, kita nggak mengharap hasilnya. Tapi yang penting kita mengerjakan. Mau hasil mau enggak, yang penting kita sudah mengerjakan. Karena mengerjakan saja belum tentu mendapatkan, apalagi yang tidak sama sekali. Nah, begitulah. Dari dulu Jawa itu mengajarkan begitu. Maka Doto Sawolo, zat engkang datan kena suwolo, artinya Tuhan sak karepe dhewe. Gitu loh. Pada jayanya. Jadi pada jayanya itu menggambarkan kita tidak harus sama.
mau melakukan pekerjaan yang beda-beda, yang penting di dalamnya itu ada hasil yang bisa untuk menyambung hidup kita sendiri ataupun hajat anak istri. Itu artinya padha jaya. Moga botongo. Semua itu untuk menyongsong kita akan menjadi batang atau mati itu. Makanya di dalamnya itu sebelum moga botongo, muliakanlah jasadmu. Senangkanlah hatimu. Itulah pedoman orang Jawa. Makanya orang Jawa nggak punya kitab. Karena kalau kitab tertulis, setelah itu ditulis, saya kalau disuruh tulisan itu makan pakai sendok, saya itu suka pakai tangan muluk. Nah, nanti berarti kalau saya muluk berarti berlawanan dengan kitab itu. Nanti kitab itu menerangkan kalau kamu makan muluk, maka kamu akan disiksa oleh Tuhan karena jarimu tersentuh oleh pedasnya lombok dan asinnya garam. Nanti begitu. Karena tidak menurut kitab. Gitu loh. Nah, ini gini Pak, Tuhan yang namanya Allah itu kan menciptakan makhluk hidup, ada manusia, tumbuhan, hewan, dan semuanya itu hanya bisa tinggal di bumi Pak. Nah, kenapa Tuhan yang namanya Allah itu menciptakan planet dan galaksi yang luas Pak, jika manusia itu hanya untuk tinggal di bumi? Termasuk galaksi, planet, dan lain sebagainya. Itu pun juga di bumi. Masalahnya masih bisa ditembus di bumi. Makanya Tuhan itu Allah. Sebenarnya Allah itu kata lain dari alam. Jadi sesuai alam yang bisa ditembus dengan mata kepala manusia, itulah Allah. Semuanya itulah Tuhan. Begitu loh. Nah, yang kita bicarakan itu melampaui batas alam kita. Kadang-kadang membicarakan langit Sabtuju, kadang-kadang membicarakan Tuhan di atas sana. Nah, di atas sana itu nggak ada titiknya. Terus kemana kita itu kalau mau menemui Tuhan? Coba, kita sering datang ke rumahnya, cuma datang saja, nggak pernah ketemu orangnya. Coba, Tuhan di atas tapi rumahnya kok di sana. Berarti Tuhan yang di sana tuh ngekos. Betul. Kira-kira. Wis diwangi bayar larang wis ora petok. Nah, makanya gitu loh. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Nggak tahu nanti Pak Bayan ada tambahan. Kan banyak ya masyarakat di luar sana itu menjadi orang murtad, ya kan? Terus ada lagi yang menjadi mu'alaf. Nah, apakah orang yang murtad, orang menjadi mu'alaf itu bukti bahwa mereka ini belum mengenal Tuhan atau bagaimana Pak Terang? Apa masih bingung dengan Tuhan? Ya, saya menilainya gimana ya? Karena murtad itu sebenarnya juga bahasa perpindahan dari agama satu ke agama yang lain. Cuman itu saja. Tapi di dalamnya perpindahan itu juga sama, nanti larinya menyembah pada Tuhan. Betul. Nah, itu loh. Berarti kalau begitu murtad itu adalah pindah merek. Kan cuma itu. Nah, apakah dia itu belum menemukan Tuhan? Nyatanya setelah pindah dari agama itu juga menyembah Tuhan. Kan ya sulit. Dibilang nggak belum menemukan Tuhan, sampai direwangi pindah agama ya kok nyembah Tuhan. Gitu. Dibilang dia nggak menemukan Tuhan, kenapa sudah bertuhan di agama ini kok pindah ke agama yang lain? Ya kalau saya itu ya intinya cuman keterbatasan cara dia berpikir. Gitu Bang. Cuman gitu saja. Jadi seolah-olah, makanya di mana saja orang yang pindah agama, nggak pernah ada yang menjunjung tinggi agama yang lama, malah menjelek-jelekan. Betul Bang. Padahal ya sama-sama di situ juga ajarannya menyembah Tuhan. Nanti di agama yang baru juga menyembah Tuhan lagi. Tapi kenapa kok nggak ada yang berani mengatakan bahwa di Tuhan di sana itu mengajarkan seperti ini. Tapi karena saya masih bingung, maka saya coba untuk mencari jalan dari Tuhan yang beragama ini. Kok mesti menjelek-jelekan? Coba. Nah kalau ditanya Tuhan di dunia ini berapa toh? Rata-rata ngomong satu. Tapi Tuhannya agama ini dengan agama ini kok lain. Berarti kalau gitu Tuhan kan nggak satu. Lebih dari satu. Lebih dari satu. Kalau agama di Nusantara ini 5, berarti Tuhan ada 5. Ya ada 5. Kan begitu. Nah inilah kekonyolan otak kita sebenarnya. Jadi repot-repot menungso. Makanya itu loh.
selagi lidahnya masih bisa menjilat manis dan selagi lidahnya masih bisa merasakan asin, manusia itu banyak yang murtad sebenarnya. Kelihatannya orang yang beragama tapi tidak sama sekali tidak mengenal agama. Kelihatannya orang itu sudah beriman, tapi dia itu sedikit pun keimanannya itu perlu diuji. Ya di samping diuji apakah benar dia beriman atau tidak. Gitu. Karena dia punya mata bisanya cuma melihat warna, tapi tidak bisa merasakan atau tidak bisa melihat kebersamaan di dalam warna itu. Gitu. Ada tambahan Pak ya? Enggak. Monggo. Ini Pak Darno, ini ada titipan pertanyaan mengenai sedulur papat. Jadi kalau dalam kapitayan Jawa kan sudah tidak asing lagi mengenai sedulur papat ya Pak Darno ya. Jadi pertanyaannya kan seperti ini. Ngapunten saderenge Pak Darno badhe tanglet pripun cara lain syaratipun laku semedi ngawruhi sedulur papat suwun. Nah niku pertanyaannya Pak Darno. Kepengen mengawruhi sedulur papat. Nggih. Nah, ya itulah. Kadang-kadang orang niku sudah dibelajari dari awal bahwa sedulur papat itu bisa ngejawantahkan, bisa diwujudkan. Memang sedulur papat itu wujud, Pak. Ya. Nah, mana buktinya? Yaitu dari kakawah, ari-ari, wungkus lan getih. Atau kakawah, ari-ari, getih lan puser. Itulah wujudnya. Nah, sekarang pertanyaan gini, nyebut saja kadang sudah salah. Kakang kawah, adi ari-ari. Nah, pertanyaannya, manusia dibuat itu yang duluan siapa kira-kira? Apakah kakawahnya dulu? Atau yang terakhir hari-harinya dulu? Kan enggak. Kan manusia diwujudkan di dalam perut ibu. Itu semuanya kan bahan semuanya. Nanti akan membentuk dengan sendirinya. Yang kakawah akan menjadi air. Yang wungkus akan menjadi pelindung dari angin. Atau daging terdiri dari zat bumi. Ya. Lalu api dari jantung dengan putaran darah itu, dan begitu. Setelah kembali ke alam setelah lahir dan sedulur papat dimasukkan ke gendogo yang ditanam itu, maka yang ada adalah kalimo pancer yang wujud menyerupai yang dinamakan manusia utuh ini. Lah kalau mau mewujudkan atau kepengen ketemu dengan sedulur papat kalimo pancer, ya kenalilah alam ini. Jadi alam ini adanya angin, geni, banyu, lan bumi. Itulah sedulur papat kalimo pancer. Maka ini fungsikan akan memberikan semua apa yang kamu minta. Betul loh? Tanpa kita memanfaatkan 4 unsur ini, nol, kita tidak akan dapat apa-apa. Contohnya, ya, Pak Bayan mau ke sini, membawa mobil, seolah-olah bumi dengan mobil itu penting mobilnya. Mobil kalau nggak numpang di bumi mau lewat mana? Iya. Coba. Terus di jalan, dengan perjalanan jauh, ngelak, dahaga dan lain sebagainya, tanpa minum. Setelah minum kita kepingin menghisap rokok, apakah nggak butuh api? Maka setelah ini difungsikan semua, datang ke sini itu nyaman, Pak. Iya. Setelah itu baru bisa menyampaikan pertanyaan, bisa mendirikan kamera untuk menyoting saya. Sebab memfungsikan sedulur papat kalimo pancer, itulah yang berbuat. Gitu loh. Itu ya Pak. Baru paham kami ya. Maka semedi, tafakur, ritual, spirit dan lain sebagainya itu sebenarnya bersinergi pada sedulur papat kalimo pancer. Itu.
Sampun Pak Darno, matur sembah nuwun. Semoga apa yang disampaikan Pak Darno pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Nggih. Nggih, salam rahayu Pak Darno. Rayu saking dumadi.